Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 5 Juli 2022 bersama saya Mesya Marsabesi. Tribuners, sejumlah berita terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Hujan lebat di Ambon, sejumlah wilayah alami bencana banjir, longsor hingga pohon tumbang. Banjir semakin basah. Hujan lebat yang melanda Kota Ambon sejak Senin 4 Juli 2022 malam hingga Selasa 5 Juli 2022 pagi kembali mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Kepala Pelaksana atau Kalak Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Ambon, Demi Pais melaporkan banjir terjadi di Desa Nania RT 006 RW 001 akibat sedimentasi Sungai Waisalak yang merendam 6 rumah. Sedangkan longsor di Kelurahan Amantelu RT 003 RW 03 Batu menimpa rumah warga sehingga dinding dapur rusak yang terdampak 3 kepala keluarga. Selain itu, titik genangan air juga terjadi pada sejumlah kawasan dan jalan umum, antara lain Desa Waiheru, Pasar Cokro, Desa Hunut, Dusun KTKT, Negeri Halong, Air Besar, Paso, depan Mall ACC. Selain bencana banjir dan tanah longsor, terjadi pula talut patah dan bencana pohon tumbang di Desa Poka, Unpati, dan Paso Air Besar. Dengan intensitas hujan yang terjadi saat ini, Kalak berharap masyarakat yang bermukim di daerah-daerah pinggiran sungai agar meningkatkan kewaspadaan karena berdasarkan pantauan CCTV, debit air telah meluap. Sabar dong, di barang-barang masih banyak di jalan. Ini lah, better mau kirim ini barang. Kita ke berita selanjutnya, Tribuners, terendam banjir, akses jalan di depan Fakultas Kedokteran Unpati lumpuh. Akses jalan di depan Fakultas Kedokteran Unpati lumpuh akibat tergenang banjir setinggi lutut orang dewasa Selasa 5 Juli 2022 pagi. Pantauan tribunambon.com di lokasi banjir yang menggenangi jalanan tersebut menyebabkan penumpukan kendaraan dari dua arah, baik dari arah Bandara Patimura menuju Kota Ambon dan sebaliknya. Tak ada kendaraan yang berani melintasi genangan air sepanjang 20 meter tersebut. Hanya ada beberapa unit truk serta sepeda motor dengan spesifikasi tertentu yang dapat melintasi banjir tersebut. Beberapa unit mobil pun sempat mengalami mati mesin saat mencoba melintasi jalanan itu. Kemacetan pun tak terhindarkan dari jalanan dua arah tersebut, lantaran banjir yang menggenangi jalanan utama itu. Banjir setinggi lutut orang dewasa itu terjadi lantaran intensitas hujan yang tinggi, sementara selokan tak mampu menampung debit air yang tinggi pula. Lorong-lorong di sekitar yang biasa menjadi jalur alternatif pun juga terendam banjir. Akibatnya, aktivitas warga pada Selasa pagi ini pun terganggu. Diketahui banjir tak hanya menggenang jalanan depan Fakultas Kedokteran Unpati ini, namun juga terjadi pada sejumlah titik di Kota Ambon antara lain Air Kuning, Paso, Waiheru, dan lain sebagainya. Auto ini. Ya, ini motor yang mati mesin, Tribuners. Pengendara harus mendorong motornya begitu ya, karena memaksakan untuk menabrak jalur. Nah, ini lagi ada sekitar 3 atau 4 unit kendaraan sepeda motor yang terpaksa harus mendorong motornya begitu karena mengalami mati mesin ya. Ya, satu lagi mau mati sepertinya.
Ruas jalan depan jembatan darurat di Negeri Halong rusak, akses terputus. Jembatan darurat di Negeri Halong ditutup sementara lantaran ruas jalan menuju jembatan rusak tergerus air. Alhasil arus kendaraan dialihkan melewati kawasan Lantamal Ambon, Negeri Halong untuk sementara, baik dari arah kota Ambon ataupun arah luar kota. Pantauan Tribun6.com, ruas jalan di depan jembatan darurat berlubang di hampir semua bagian. Kedalaman lubang hampir mencapai 30 cm dengan berkisar 5-15 cm. Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Robi Sapulete, menyatakan kerusakan terjadi akibat hujan deras mengguyur Kota Ambon sejak pagi. Akses jalan terpaksa ditutup untuk sementara hingga perbaikan selesai. Meski begitu, belum bisa dipastikan kapan jembatan kembali mengingatkan pengerjaan jembatan bergantung kondisi cuaca. Kan batas lewat Lantamal. Iya. Kita ke berita selanjutnya, Tribuners. Hujan deras, pohon tumbang timpa mobil di depan Unpati. Satu unit mobil Innova tertimpa pohon tumbang di depan Unpati di Jalan Insinyur Putuhena, Kecamatan Teluk Ambon, imbas dari hujan deras pagi ini. Kejadian pohon tumbang tersebut diamini Kepala Dinas Pemadam Kota Ambon, Edwin Patikawa. Beruntung dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa. Akibat pohon tumbang, jalan di kawasan itu arus lalu lintas dialihkan sementara hingga proses pembersihan selesai. Damkar, BPBD, dan pihak kepolisian Polresta Ambon diterjunkan untuk membersihkan pohon tumbang yang menghalangi jalan tersebut. Kejadian pohon tumbang ini dari Ya, jadi dari pagi sampai saat ini sudah ada tiga lokasi ya, tiga lokasi yang sudah yang sementara dalam proses penanganan oleh damkar di Paso Arbes, ada di Ponjeke di atas juga, sementara dalam sini segitu, lalu yang sekarang di depan Patimura. Ya, ini tiga lokasi yang pohon tumbang dari jam berapa, Pak? ya Dari jam berapa pohon tumbang ini, dari jam berapa? kurang lebih 2 jam yang lalu. 2 jam yang lalu. 2 jam yang lalu. Terus ada korban jiwa Pak dalam? Belum ada laporan dari kami sampai karena sudah rubuh dan penanganan oleh pihak balai jalan dan kepolisian, kita belum ada laporan. Kita tambah kekuatan untuk penanganan. Berapa orang yang dikerahkan dan berapa peralatan yang dikerahkan? Kurang lebih 10 orang. 10 orang Pak. 10 orang ya. Untuk yang dikerahkan itu mobil berapa Pak? Ya? Mobil yang angkut ini berapa? Nah, satu aja satu. Satu aja Pak. Ada himbauan kepada masyarakat untuk berhati-hati atau gimana Pak? Kenapa tuh? Ada himbauan kepada masyarakat? Ya, jadi dalam kondisi curah hujan yang begini, dalam kondisi hujannya di Kota Ambon, kami mengharapkan masyarakat untuk berhati-hati ya. Yang tinggal di bantaran sungai maupun di pegunungan, termasuk yang ada pohon-pohon besar, itu untuk antisipasi. Jadi berwaspadalah situasi alam yang begitu ekstrim ya, cukup ekstrim. Jadi jangan sampai kita kena dampak. Jadi cuaca ekstrim yang Hujan tak kunjung reda, perempatan JMP Ambon macet akibat luapan air. Perempatan Jembatan Merah Putih atau JMP Ambon macet menyusul luapan air menggenangi kawasan tersebut hingga di atas mata kaki orang dewasa. Laju kendaraan terpaksa diturunkan untuk menghindari terjadinya kecelakaan akibat luapan air tersebut. Pantauan Tribun6.com di perempatan Poka Selasa 5 Juli 2022 pukul 11 siang. Warga sekitar tengah membantu mengarahkan kendaraan untuk mengurangi kemacetan. Mereka juga membantu pengendara roda 2 melewati genangan air. Sementara itu puluhan warga lainnya menunggu di emperan toko berharap hujan segera reda.
Salah seorang mahasiswa mengaku akan ke kampus, namun masih menunggu genangan air surut. Perakiraan cuaca Ambon hari ini Selasa 5 Juli 2022. Ambon waspada diguyur hujan sepanjang hari. Berdasarkan perakiraan cuaca, Kota Ambon diguyur hujan ringan sejak pagi hingga siang hari. Puluhan rumah warga Batu Merah Ambon terendam banjir setelah hujan deras seharian. Puluhan rumah warga di kawasan Batu Merah Dalam, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon terendam banjir. Hal itu terjadi setelah hujan deras guyur Kota Ambon dengan intensitas tinggi dan durasi yang cukup lama. Salah satu warga, Supri, mengaku rumah mereka sudah terendam banjir sejak pagi tadi. Menurutnya, hal itu terjadi setelah sungai Batu Merah meluap sehingga masuk ke rumah mereka. Kata dia, di Batu Merah sendiri sudah menjadi langganan banjir setiap tahunnya di musim penghujan. Pantauan Tribunambon.com di lokasi pukul 12 siang, warga Batu Merah sementara membersihkan rumah mereka pasca banjir. Lumpur di dalam rumah maupun di jalanan semuanya dibersihkan. Ini kondisi di salah satu rumah warga di kawasan Batu Merah Kota Ambon ya. Masuknya sudah sampai di dalam rumah ya, Pak? Hujan deras kawasan Air Kuning Ambon tergenang banjir. Hujan yang mengguyur Kota Ambon dari malam hingga pagi ini mengakibatkan sejumlah ruas jalan tergenang. Salah satunya di kawasan Air Kuning, tepatnya di depan BTN Kanawa. Ketinggian air sudah mencapai lutut orang dewasa. Selain akibat hujan deras yang mengguyur kawasan tersebut, genangan di perempatan karena buruknya drainase yang tak mampu menampung banyaknya air. Kondisi ini menyebabkan kendaraan warga tidak bisa melintas. Tidak hanya itu, pertokoan dan rumah warga juga tak luput dari masuknya banjir itu. Warga pun bahu-membahu membersihkan selokan agar tidak bisa banjir. Warga Air Kuning, Yamin, menyatakan bahwa di sini setiap hujan pasti banjir. Pasalnya selokan di jalan ini sudah tersumbat dengan tanah atau pasir dan juga sampah. Untuk itu dia berharap agar pemerintah atau RT setempat bisa memperbaiki selokan yang sudah tersumbat sejak lama. Hujan ini pasti kayak begini ya kalau di sini. Setiap hujan. Itu karena kenapa? Itu kira-kira karena kenapa sampai bisa begini? Oh, taprop. Oh, Apa nama? Got itu? got. Jadi akan meluap ya? Iya. Oh, jadi harapannya ke depannya seperti apa para pemerintah atau kepada masyarakat sekitar? Kita harap cepat lagi supaya yang air lalu begini. Dan begini lah. Oh. Karena ini langganan banjir ya di sini ya? Kita banjir aja. Banjir ya. Tadi kira-kira banjir sampai di mana? Tadi banjir sampai di mana? Hampir masuk dalam kokon. Dalam tuh. Oh, dalam tuh. Oke, kakak nama siapa? Yamin. Hujan lebat guyur Ambon, banjir seperti air terjun terjadi di OSM Ambon.
Banjir mirip air terjun terjadi di lorong Gelorna, OSM Ambon, Selasa 5 Juli 2022. Banjir mirip air terjun itu terjadi lantaran hujan lebat mengguyur kota Ambon sejak malam hari, serta tak ada selokan yang bisa menampung air hujan yang turun sehingga air mengalir di tangga-tangga. Pantauan tribunambon.com Selasa pagi, air hujan mengalir cukup deras di jalanan yang didominasi tangga-tangga itu. Bahkan beberapa anak tangga tak terlihat akibat ditutupi luapan air. Untungnya banjir mirip air terjun itu tak sampai memasuki rumah warga. Arus banjir pun cukup kuat sehingga warga disarankan untuk berhati-hati saat melewatinya. Menurut salah seorang warga, Ian, hal itu sering terjadi bila intensitas hujan turun tinggi. Lanjutnya, terkadang mereka melewati jalanan di sebelah kiri yang sedikit luas dan lebih aman. Ini saya balik lagi untuk, nah kayak air terjun kan Tribuners, tapi ini jadi kalau untuk OSM tidak banjir menyeluruh, cuma di beberapa titik ada pohon-pohon besar kayak gini, disarankan untuk berhati-hati. Berasa kayak lagi mau arum jeram Tribuners. Naik ke atas. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Sungai Wailoi, negeri Kaitetu meluap, belasan rumah warga terendam banjir. Belasan rumah di Kompleks Kebun Kelapa Negeri Kaitetu, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah atau Malteng, terendam banjir Selasa 5 Juli 2022 pagi. Dampak hujan dengan intensitas tinggi mengguyur Pulau Ambon sejak pagi hingga hari ini. Alhasil Sungai Wailoi di negeri Kaitetu meluap hingga membanjiri sejumlah titik. Menurut salah satu warga, Muhammad Rizal, kurang lebih 12 rumah terendam banjir. Dijelaskan air mulai masuk ke rumah warga sekitar pukul 5 pagi dan mulai surut memasuki siang hari. Tak hanya rumah warga, salah satu musola di kawasan itu juga ikut terendam. Better mau kirim ini bareng. Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebesaran kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 5 Juli 2022. Wakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.